Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal mulki wal malakut, subhanal العزة والعظمة والهيبة والقدرة والسلطان والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبروت ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kata orang bukan dari yang tua-tua, tidak akan lahir ke dunia ini seorang anak tanpa orang. Maka berbaik-baiklah kepada kedua orang tua, karena orang tua adalah sumber keberkahan. Barang siapa yang sepanjang hidupnya bisa membuat hati kedua orang tuanya bahagia, insya Allah kebahagiaan orang tua bisa jadi kendaraan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maaf, jangan harap kepada mereka yang telah membuat hati orang tuanya sedih, bahkan sampai menetes air mata keluar dari matanya. Ketika air mata keluar dari mata kedua orang tua karena hati yang luka, maka luka ini menjadi kendaraan masuk dalam neraka jahanam. Mau kemana? Pokoknya nggak mau ya. Kalau ditanya surga sama neraka, kira-kira pilihannya mana? Emang sudah surga kayak apa? Itulah hebatnya si surga.
Ini makhluk Allah yang satu ini luar biasa. Kenapa saya bilang makhluk Allah? Karena segala sesuatu yang diciptakan Allah berarti makhluk. Surga itu makhluk, neraka itu makhluk. Yang khalik itu hanya Allah. Ini makhluk yang satu ini yang namanya surga. Aduh, jangan orang yang taat, orang yang lagi maksiat, dia lagi mabok, tanya sama dia, mau masuk surga apa neraka? Biar mabok, jawabannya surga. Padahal lagi mabok, Pak. Ya. Apalagi yang senang dan mencintai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata orang tua? Ini belum beres urusannya. Orang tua bilang, Jeffrey apa? Kurang ajar ya. Sopan, sukul adam. Itulah Pak manusia. Kadang-kadang suka tersinggung ketika gelar dan jabatannya nggak disebut. Padahal ketika seseorang dipanggil dengan gelar dan jabatannya, hati-hati. Dan gelar dan jabatan itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar. Nggak percaya, buktiin besok mati. Nggak mau? Apa kata orang tua? Kenapa jadi berubah, Ibu? Harus istiqomah dengan jawaban. Kan tadi yang pertama Jeffrey, kan begitu ya? Kenapa sekarang berubah Ustaz Jeff? Tidak perlu marah dan tidak harus tersinggung. Seseorang itu tidak akan jatuh rendah dan hina hanya karena tidak dipanggil gelarnya. Kehinaan seseorang itu jatuh karena ucapan dan perbuatannya yang menghinakannya. Ya Bu ya? Bu? 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 Jadi tidak akan hina ketika seseorang itu tidak dipanggil dengan gelar dan jabatan. Tidak akan hina. Ketika dipanggil Ustaz Jeffrey, jadi Jeffrey-nya saja sudah berat, apalagi ditambah Ustaznya. Aduh, karena si Jeffrey-nya saja sudah mewakili dirinya. Ada apa di dalam diri si Jeffrey? Ada mata si Jeffrey, ada mulut si Jeffrey, ada telinga si Jeffrey, ada tangan si Jeffrey, ada kaki si Jeffrey, ada perut si Jeffrey, ada kemaluan. Semangat amat ngomongin yang satu ini, Bu. Bukannya udah pada punya di rumah. Udah tuh punya orang, jangan disebut-sebut. Amali. Itulah si Jeffrey. Di dalam si Jeffrey itu ada mata yang harus dipertanggungjawabkan, ada mulut yang akan dipertanyakan, akan ada telinga yang dituntut, kaki, tangan, perut, kemaluan. Aduh, lihat coba kemaluan. Punten, sudah diumpetin pakai celana 2 rangkap, masih aja suka jalan-jalan. Benar Pak. Udah pakai celana yang di dalam gitu ya, kemudian celana yang di luar disletingin, masih aja batu untuk kemaluan. Kemaluan siapa? Doraka maka itu, doraka maka itu, kalau Allah ka Rasul ka doraka. Ya, ke si Jeffrey Pak. Siapa si Jeffrey ya? Hanya kemaluan. Yang seandainya tidak dijaga akan membuat dia malu seumur hidup dan seumur matinya. Lihat mulut Pak, lidah nih. Sudah dikasih pagar yang namanya gigi, masih ditutup sama yang namanya bibir, masih aja nggak tahan.
buat nyakitin